Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah iman sebesar biji sesawi. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai 21 dan di dalam ayat 20 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat bacaan kita hari ini, kita dapat melihat betapa pentingnya iman. Saudara bisa bayangkan orang ini datang kepada Yesus dan berkata, "Kami telah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan lain kata, murid-muridmu telah mendoakannya, murid-muridmu telah melayaninya, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi." Lalu Yesus marah dan berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, mengapa kami sudah berdoa tetapi kami tidak mendapat apa-apa?" Lalu Yesus berkata, "Karena kamu kurang percaya." Yesus berkata, "Seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka tidak ada yang mustahil bagimu." Kita lihat bahwa iman itu menentukan banyak dalam hidup kita. Bahkan Yesus menekankan bahwa bukan hanya iman yang sebesar gunung, tetapi asal kita punya iman sebesar biji sesawi saja, maka itu cukup untuk memindahkan gunung. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat bacaan ini kita akan belajar mengapa kita perlu memiliki iman. Di sini kita tahu bahwa jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat menolong orang lain. Ada banyak orang yang hidup hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Sementara orang yang punya iman sebesar biji sesawi, dia bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mau memikirkan kepentingan orang lain, keperluan orang lain, dan bagaimana orang lain dapat tertolong. Sebagaimana ketika orang datang membawa anaknya yang sakit, Yesus langsung menyembuhkannya. Saudaraku, dunia ini membutuhkan orang-orang yang dapat menguatkan orang lain. Dunia ini sedang membutuhkan orang-orang yang mau mengulurkan tangannya untuk orang-orang yang berkebutuhan. Karena itu jika orang-orang Kristen tetap hidup dengan keegoisannya, maka hidup kita akan penuh dengan air mata dan kehancuran. Tetapi jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, maka dalam hidup kita selalu memiliki kerinduan untuk menolong dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita belajar bahwa jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita tidak akan sesat. Dalam ayat yang ke-17 di situ dijelaskan, dalam hidup ini seringkali kita tidak berjalan dengan iman, tetapi kita berjalan di dalam kedagingan. Seringkali kita berjalan dalam kesenangan dunia dan kita berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Sementara Alkitab jelas berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri." Jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita tidak akan tersesat. Kita akan tetap berjalan di jalan Tuhan. Seberat apapun jalan itu, kita tidak akan coba kompromi dengan dosa. Sesukar apapun jalan itu, kita tidak akan lari dari kenyataan hidup. Karena jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita tidak akan tersesat. Kita akan tetap mampu berjalan di jalan Tuhan. Kita akan tetap taat dan setia melakukan ketetapan Tuhan. Kita akan tetap bersukacita menghadapi segala perkara, karena kita percaya bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan memperoleh selamatnya.
Dan berikutnya kita belajar bahwa iman sebesar biji sesawi akan kita dapatkan jika kita bertekun di dalam doa dan puasa. Di dalam ayat 21 dijelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan iman sebesar biji sesawi, yaitu jika kita tekun berdoa dan berpuasa. Jika kita tidak rajin berdoa dan berpuasa kepada Tuhan, jika kita tidak memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan Tuhan, bagaimana kita dapat memiliki iman? Jika kita tidak memiliki iman, maka semua masalah akan menjadi begitu berat. Tetapi jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kita akan melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala bukan masalah kita yang terlalu berat untuk kita hadapi, tetapi karena iman kita yang tidak ada, bahkan sebesar biji sesawi saja tidak ada. Oleh sebab itu, mulai hari ini mari bangkitkan iman kita, tegarkan jiwa kita dan percaya kepada Allah sepenuhnya, karena Dia Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita yang memiliki iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami harus memiliki iman, karena iman adalah bagian penting dalam hidup kami. Karena itu Bapa, mampukan kami untuk kami boleh membangun iman percaya kami kepadamu, sehingga apapun yang kami hadapi, kami akan hadapi dengan iman yang teguh, dan kami percaya iman itu yang membawa kami kepada kemenangan. Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar itu akan menjadi benih yang tumbuh dalam hidup kami, dan benih itu akan terus menghasilkan buah, dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang. Tuntun kami, sertai kami sepanjang hari ini, untuk kami berjalan dengan iman, untuk kami berjalan sesuai dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.